Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rohmani dengan NIM 20112011. Baik, di sini saya akan membuat video untuk UAS hukum pidana. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Yang pertama itu hukum pidana material, di mana hukum pidana material itu hukum pidana yang berisikan tingkah laku yang dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, dan berbagai macam pidana yang dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana dalam arti formil yaitu seluruh garisan hukum yang menjadi dasar atau pedoman para penegak hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Yang selanjutnya itu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana umum itu hukum yang berlaku untuk semua orang, hukum yang berlaku untuk semua warga negara. Sedangkan hukum pidana dalam arti khusus di sini hukum pidana yang berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi golongan tertentu seperti golongan militer, seperti tentara dan lain sebagainya. Masih pertanyaan yang pertama, bagian B, di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau teori pembalasan, teori relatif, teori tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Pertama, teori pembalasan, di mana teori pembalasan itu alat yang digunakan atau alat yang dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Yang selanjutnya itu teori tujuan, di mana teori tujuan tersebut itu berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib. Yang ketiga itu teori gabungan, di mana teori gabungan di sini itu teori gabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Berbicara tentang asas legalitas, di mana asas legalitas itu asas yang berkaitan pada waktu dan tempat. Adapun 3 prinsip dasar pada asas legalitas itu yang pertama itu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada pidana tanpa perbuatan pidana, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu ada. Yang ketiga itu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan, gimana unsur percobaan itu kalau nggak salah ada 3. Yang pertama itu adanya niat melakukan kejahatan, yang kedua itu adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga itu tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Sedangkan contohnya itu dan dasar hukumnya itu seperti percobaan membakar rumah. Nah, tentu percobaan membakar rumah itu melawan hukum menurut pasal 187 KUHP. Yang kedua itu contohnya itu seperti percobaan pencurian. Nah, percobaan pencurian ini akan bisa dikenakan hukuman menurut pasal 362 sampai pasal 365 KUHP. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan beri contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Kalau kita berbicara tentang penyertaan, di mana jenis-jenis penyertaan itu dan contohnya itu yang pertama itu adanya melakukan, di mana adanya melakukan ini ada orang yang melakukan tidak pidana tersebut gitu. Yang kedua itu jenis penyertaan yang kedua itu menyuruh melakukan, artinya menyuruh melakukan ini
menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan orang lain tersebut itu dijadikan sebagai alat suruhan. Nah, di dalam pasal KUHP 44, pasal 45 KUHP, pasal 48 KUHP, dan pasal 51 ayat 2 KUHP. Adapun jenis-jenis penyertaan yang selanjutnya itu turut serta. Artinya turut serta di sini itu orang yang ikut melakukan perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur delik. Contohnya seperti kerjasama dalam membobol bank, bisa jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu jenis-jenis penyertaan itu adanya membujuk untuk melakukan. Nah, di sini membujuk untuk melakukan di sini itu membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana menurut pasal di mana hukumnya diberlakukan untuk yang membujuk tersebut. Artinya yang dikenakan hukuman itu yang membujuk, bukan yang dibujuk. Itu menurut pasal 55 ayat 2 KUHP. Yang terakhir itu tentang jenis-jenis penyertaan itu pembantuan. Nah, pembantuan di sini itu adanya bantuan dari pihak lain, adanya bantuan dari orang lain gitu. Menurut pasal 221 sampai 223 KUHP dan pasal 480 KUHP sampai pasal 481 KUHP, pasal 482 KUHP, dan pasal 407 KUHP. Dan pertanyaan yang terakhir itu mengenai di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan contoh beserta hukumnya. Mungkin kalau kita berbicara tentang alasan pembenar, di mana alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang pertama itu adanya daya paksa menurut pasal 48 KUHP. Nah, adanya paksa di sini itu adanya paksaan dari orang lain gitu. Adanya paksaan dari orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua itu keadaan darurat. Keadaan darurat di sini misalnya untuk hal-hal yang darurat, yang selanjutnya itu pembelaan terpaksa. Nah, pembelaan terpaksa di sini itu kita membela karena adanya paksaan. Contohnya itu seperti gini. Si A sedang berjalan, si A itu membawa handphone dan ketika si A itu sedang berjalan, tiba-tiba ada perampok. Perampok tersebut itu menodong si A tersebut untuk menyerahkan barang-barang si A tersebut, dan perampok itu membawa benda tajam gitu. Mau menusuk si A tersebut, ternyata si A tersebut itu kena goresan pisau tersebut, tidak terjadi tusukan gitu. Nah, di situ karena si A itu tergores pisau dan si A itu melawan gitu, dan mengakibatkan perampok tersebut itu hilangnya nyawa perampok tersebut. Nah, itu menurut KUHP yaitu adanya pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat 1. Yang selanjutnya itu melaksanakan undang-undang. Yang dimaksud melaksanakan undang-undang di sini itu seperti al-ghuju, hukuman mati gitu. Yang selanjutnya itu melaksanakan perintah jabatan yang sah. Artinya melaksanakan perintah jabatan yang sah itu ada perintah yang sah. Misalkan ada seorang yang melakukan korupsi dan jabatan atau perintah pemerintah menyuruh polisi untuk menyidik korupsi tersebut, dan ketika polisi itu mau menembak kakinya terkena dadanya gitu, dan mengakibatkan meninggalnya korupsi tersebut. Nah, itu tidak dikenakan pidana karena adanya karena melaksanakan perintah jabatan, itu menurut pasal 51 ayat 1. Sedangkan alasan pemaaf, di mana alasan pemaaf di sini itu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi
dia tidak dipidana. Alasan pemaaf di sini itu misalnya seperti orang gila yang melempar batu mengenai motor, di mana orang gila tersebut itu tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf, karena orang gila tersebut itu tidak mampu bertanggung jawab lah gitu, karena bisa dikatakan sinting gitu. Jadi tidak dikenakan pidana, itu disebut sebagai alasan pemaaf. Yang kedua itu dengan iktikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, menurut pasal 51 dan ayat 2. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.